Sudah, Cik. Ya, sudah ya. Oke, salam Merdeka Literasi. Teman kita Silvana dari Prodi Kimia akan mempresentasikan suasana yang dilaluinya selama PJJ atau perkuliahan atau pembelajaran jarak jauh sekitar hampir 1 semester ya. Nah, tapi sebelumnya ini memang ingatkan Silvana ya, tolong margamu itu huruf kapital yang K ya. Jadi Katyandago harus diganti dengan huruf kapital. Hanya huruf K-nya saja kalau tulis normal. Kalau misalnya huruf kapital semua, ya menyesuaikan dengan huruf-huruf yang lainnya. Ya, itu sebenarnya sudah ada pada materi 2. Nanti boleh lihat lagi supaya jangan lagi sampai terdapat kesalahan-kesalahan seperti ini pada saat membuat tugas ataupun nanti suatu saat Anda membuat artikel ilmiah, terlebih skripsi ya. Baik, Silvana disilakan. Salam literasi. Salam literasi. Terima kasih untuk saya akan mempresentasikan pelajaran jarak jauh atau PJJ. Perkenalkan, nama saya Katyandago dengan NIM 05 Prodi Kimia. Next. Gimana? Gloria. Glory. Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sejak wabah COVID-19 menghantam Indonesia, pemerintah memberlakukan berbagai peraturan ketat untuk mencegah penularan yang lebih meluas lagi. Salah satunya kebijakan bagi dunia pendidikan, yakni pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, khususnya Kemdikbud dan Kemendristek atau BRIN, untuk mencegah penyebaran COVID-19 di sekolah dan kampus. Pembelajaran jarak jauh dirancang agar siswa atau mahasiswa bisa belajar secara virtual dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tidak hanya proses pembelajaran yang dilakukan secara virtual, proses ujian pun dilakukan secara virtual. Sekolah biasanya menggunakan aplikasi pertemuan virtual seperti Zoom dan Google Meet saat proses pembelajaran. Oleh karena itu, siswa dan guru sangat memerlukan peralatan IT seperti laptop dan smartphone dalam proses pembelajaran. Tak lupa kuota atau WiFi juga diperlukan agar proses pembelajaran secara virtual bisa berjalan dengan baik. Next. Meskipun pembelajaran jarak jauh atau PJJ dilaksanakan untuk mencegah penyebaran COVID-19, namun bukan berarti pembelajaran ini bebas hambatan. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Pembukuan Kemdikbud, Totok Supriyanto, mengatakan bahwa pandemi virus corona membuat hambatan belajar atau pikiran rakyat 9 Juli 2020. Hal ini karena semua tidak bisa belajar secara tatap muka di informasi, padahal tidak semua guru dan siswi atau mahasiswa memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Bukan hanya persoalan kemampuan finansial dan kepemilikan alat IT, namun juga masalah kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi-aplikasi untuk proses pembelajaran virtual. Pembelajaran jarak jauh telah memaksa dunia pendidikan beradaptasi dengan teknologi informasi, serta berbagai platform digital untuk mendukung proses pembelajaran. Namun sayangnya kondisi di lapangan yang sangat beragam tentunya menjadi kendala sendiri dalam pelaksanaan PJJ, terutama masalah sarana dan prasarana serta kualitas SDM.
Beberapa bulan terakhir, hampir seluruh sekolah di Indonesia mengambil kebijakan untuk melakukan pembelajaran via daring atau yang disebut dengan pembelajaran jarak jauh. Ternyata pembelajaran jarak jauh tersebut menimbulkan berbagai kendala, entah itu bagi peserta didik, guru, ataupun orang tua. Next. Suka duka. Lantaran baru pertama kali diterapkan secara serentak, kebijakan tersebut mau tak mau menjadi pengalaman baru yang dialami oleh dosen, orang tua, bahkan mahasiswa sendiri. Banyak suka duka yang dialami, seperti waktu belajar yang lebih fleksibel, kurangi biaya kuliah kos, bahkan jajan, tetapi di satu sisi kita juga kurang paham dengan materi yang diberikan oleh dosen, karena minimnya pembelajaran daring dengan alasan jaringan yang tidak mendukung. Banyaknya tugas yang membuat mahasiswa sulit membagi waktunya, kurang istirahat baik mahasiswa ataupun dosen yang mengajar. Next. Dengan situasi saat ini yang mengalami berbagai perubahan, tentunya perlu adanya beberapa upaya yang dilakukan agar dapat menyesuaikan diri keadaan. Pandemi COVID-19 belum bisa diprediksikan kapan, sehingga kita tidak bisa menunggu situasi kembali normal untuk mulai beraktivitas, termasuk dalam hal pembelajaran dan dengan segala dinamikanya. Pilihan yang logis para mahasiswa tetap belajar dan menghindari penyebaran virus corona. Meski wacana masuk kampus di zona hijau pun tetap ada dan akan segera dilakukan beberapa wilayah jauh. Namun hal yang lebih penting dari semua itu adalah upaya untuk menjaga dosen, mahasiswa, dan orang tua dalam menghadapi perbedaan di tengah pandemi ini. Dampak positif adanya pembelajaran secara daring adalah guru dan siswa sama-sama belajar untuk memanfaatkan teknologi untuk media pembelajaran. Transformasi pendidikan pun bisa berlangsung lebih cepat. Tak hanya itu, adanya pembelajaran secara daring juga memicu munculnya banyak aplikasi belajar online. Aplikasi tersebut tersedia secara gratis dan berbayar. Kesempatan belajar bagi peserta didik pun semakin besar. Dampak negatif. Meskipun begitu, ada juga dampak negatif PJJ yang dirasakan oleh pelajar, guru, dosen, maupun orang tua. Bagi pelajar, PJJ memberikan tekanan tersendiri karena banyaknya tugas yang diberikan oleh guru. Hal ini bisa membuat pelajar merasa stres dan jenuh. Orang tua pun mengaku kesulitan untuk mendampingi anak dalam belajar. Di sisi lain, orang tua masih memiliki pekerjaan lain yang harus dilakukan. Akan tetapi, mereka juga mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi dan mendampingi anak mereka untuk belajar di rumah. Dengan berbagai kendala tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa PJJ dikhawatirkan akan menyebabkan kerugian belajar. Hal tersebut terjadi karena adanya penurunan capaian belajar. Meskipun PJJ sudah berlangsung selama beberapa bulan, masih banyak pihak yang kesulitan dengan cara belajar baru tersebut. Belum kendala lainnya seperti sinyal internet yang buruk, gawai yang tidak mendukung, dan fasilitas belajar online lainnya. Pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan pembelajaran via daring. Di sisi lain, pemerintah juga mulai memberikan isi pembelajaran tatap muka bagi daerah-daerah dengan zona. Harapan, semoga pandemi ini segera selesai dan kita semua kembali menempuh pendidikan dengan efektif dan optimal. Kesimpulan, PJJ yang merupakan sistem baru memang masih mengalami kendala bagi banyak pihak. Akan tetapi, kita tidak boleh terus mengeluh. Dampak positif dan negatif PJJ tidak terhindarkan. Karena keadaan tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka, masyarakat harus mulai beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh. Dengan begitu, kerugian belajar tidak akan terjadi. Sekian presentasi saya, terima kasih dan salam merdeka literasi. Oke, terima kasih Silvana. Berikutnya boleh sambung langsung.